Shalom. Hari ini saya coba mau mempertebal, membukakan kembali tentang Yesus yang tadinya terbatas, tinggal dalam tubuh manusia. Lalu dia berubah. Jadi saya mau mengajak saudara masuk dalam satu dimensi yang tak terbatas. Itu peristiwa terjadi pada waktu kenaikan Yesus. Nah, sebagai gereja, saya sebagai gembala, kita sudah terbiasa mengulang-ulang agenda tahunan lah. Mulai dari Natal, lalu nanti Paskah, lalu terus kenaikan. Tapi jujur bahwa kita paling meriah tuh di Natal seperti itu. Ya. Lalu selebihnya tuh kayak cuman ya karena menjalani agenda tahunan itu yang saya bilang. Hanya jadi seperti ibadah kenaikan, ibadah Paskah gitu. Nah, atau mungkin ada di daerah lain yang lebih bebas. Nah, saya cuma mau mempertebalnya. Jadi gini, kenaikan Yesus itu adalah satu peristiwa yang saya sebut inaugurasi Yesus Kristus. Jadi di mana Yesus sudah selesai menjalankan misinya di dunia, dia terbatas dalam tubuh daging ini. Dia sudah jalanin semuanya sampai dia mati. Nah, kebangkitan itu satu dimensi lain lagi. Nah, lalu dia butuh 40 hari. Nggak langsung naik. Kenapa nggak seminggu sih? Kenapa cuma 3 hari? Kenapa mesti 40? Saya sebut itu sebagai satu kandungan pesan solidaritas. Dia butuh 40 hari karena dia mau menyesuaikan dengan keterbatasan manusia. Hari itu adalah kepada murid-muridnya, pengikut-pengikutnya, bahwa dia mau coba mengerti bahwa Allah peduli dengan manusia. Bagaimana dia mau menunjukin, memahami tentang keberadaan manusia. Nah, jadi saat mereka sedang larut dalam ketakutan, kehilangan dan lupa, sampai lupa pesan-pesan apa yang dia ajar selama 3 tahun lebih itu. Mereka lupa hanya karena dia mati. Kalau saudara tahu cerita itu, mereka bahkan akan lari tercerai-berai karena ternyata Tuhan yang saya ikut, yang saya kagum, bisa mati. Normal kan? Itu. Kalau saudara hidup di zaman itu sama. Kita juga akan begitu. Nah, Yesus datang menghampiri mereka, butuh 40 hari. Kepada perempuan-perempuan yang datang, bawa rempah-rempah ke kuburan. Itu kan sayang, mengasihi. Tapi frame-nya, belief system-nya sangat terbatas bahwa Tuhan yang hebat itu udah mati. Jadi mereka bawa rempah ke kuburan. Sampai di kuburan, Yesusnya ada, tapi mereka nggak bisa lihat atau mereka nggak kenal. Yang mereka lihat kubur kosong. Wah, itu mengejutkan buat mereka. Nah, perhatikan, Allah yang adalah Yesus menyesuaikan, turun ke dalam keterbatasan manusia untuk bawa mereka masuk ke dimensinya Allah, untuk ngerti yang kamu ikuti, yang kamu dengar selama 3 tahun lebih tidak sia-sia. Gitu. Ada lagi kedua murid yang berjalan di Emmaus dalam keadaan yang kecewa. Kok Tuhan dibunuh begitu kejam? Itu obrolan mereka. Di tengah perjalanan ke Emmaus itu, Tuhan yang hebat itu datang menghampiri mereka. Dan mengagetkan karena seperti selaput itu dibuka. Sehingga mereka bisa bilang satu dengan yang lain, bukankah dia Yesus yang kita kenal itu? Gitu. Nah, kalau saudara ingat ada lagu lama sekali. Tinggal sertaku kawan yang kudus. Itu sebenarnya diambil dari kisah 2 orang yang jalan ke Emmaus. Karena mereka bilang, Tuhan tinggallah dengan kami semalam. Tinggallah. Gitu. Itu kisahnya di situ, saudara. Ya. Bahkan kalau saudara ikut cerita itu, murid-murid ketakutan dan bersembunyi di rumah mengunci dirinya. Nah,
Ini yang saya bilang dimensi tak terbatas. Yesus menembusi tembok, masuk, dan buat mereka terkejut. Wow, dia cuma bilang jangan takut, ini aku. Wah, saudara bisa bayangkan gak satu emosi kayak apa yang terjadi di situ, ya? Kepada Thomas yang bilang begini, gue gak percaya kecuali gue bisa lihat tangannya yang berlubang itu. Yesus datang buat Thomas, kaget. Yesus kasih lihat Thomas, bukan cuma kasih lihat, dia bilang taruh tanganmu, taruh jarimu di sini supaya kamu yakin. Sudah masuk ke peristiwa yang namanya Pentakosta. Wow, Pentakosta itu seperti nuansa baru, saudara. Kita dibawa ke situ. Itu Tuhan mengundang orang-orang percaya, bahkan yang gak percaya. Karena itu peristiwa hebat banget. Roh Kudus turun, saudara. Ya, luar biasa. Itu cukup menggemparkan. Ya, menunjukkan tentang Allah yang mengundang kita menjadi bagian dalam Dia. Itu. Lalu peristiwa kenaikan yang saya mau bahas di sini menunjukkan tentang bagaimana Tuhan dengan sukarelanya mau menjadi bagian dalam keterbatasan kita, ketidakmampuan kita, dalam perasaan kemanusiaan kita. Itu sebenarnya kenaikan. Nah, pesannya sebelum dia naik, ini yang dia bilang. Sangat berurusan dengan berbagai seluk-beluk kecenderungan manusia. Dengan pengertian-pengertian yang terbatas, dengan ketidakpedulian. Tapi dia mau bilang gini, saya peduli. Kenaikan itu membuktikan bahwa manusia berharga, saudara. Karena Yesus bilang gini, lebih baik aku pergi, sebab dia yang akan datang nanti. Dia lebih dari aku. Kata lebih itu bukan siapa lebih hebat dari siapa. Kata lebih itu sedang menjelaskan gini. Selama saya di bumi, saya dibatasi oleh tubuh daging ini. Saya tinggal dalam daging manusia. Sehingga Yesus berinteraksi. Yesus di sini Allah berinteraksi di dalam daging. Dalam keterbatasan jiwa, tubuh, spirit, gitu dengan manusia. Nah sekarang dia naik, gitu. Itu yang dia bilang. Sebab yang datang nanti dia nggak dibatasi lagi oleh daging. Nah, itu yang namanya Roh Kudus. Dia akan tinggal di dalam kamu, gitu. Sehingga barang siapa percaya, dia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku buat bahkan lebih. Coba lihat. Nggak masuk akal kan? Jelasan ini seperti kamu sedang melawan akal sehat kalau dengar ini. Ya, kalau Tuhan hanya bisa diukur dengan akal sehat, kita tidak perlu dia. Lihat itu. Yohanes 14:26 saya baca. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Dengar apa kata lain untuk Roh Kudus? Penghibur. Bukan penuduh. Bukan pengutuk apalagi. Bukan pemarah. Ini aja bagi orang Kristen yang udah bertahun-tahun sejarah gereja berabad-abad. Masih banyak yang gak yakin. Gitu. Kita selalu merasa ada satu belief system yang cacat gitu. Bahwa Tuhan marah, kita dikutuk gitu. Ya. Bahkan kesannya rohani. Tuhan izinkan saya sakit, Pak, supaya saya rendah hati. Coba kamu pikir, Tuhan izinkan, benar. Ayatnya bilang begini, penyakit kita lah yang ditanggung. Tapi kamu bilang Tuhan izinkan kamu sakit. Coba lihat. Itu tabrakan, saudara. Ya, menurut saya, pengalaman saya, nggak ada tuh orang sakit rendah hati, nggak ada. Mengeluh ya. Ya, lihat Markus 16 ayat 17 sampai 20. Bilang nih, tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Itu inaugurasi Yesus mengumumkan kepada dunia
Dalam hal itu pada murid-murid orang percaya. Dia yang akan datang ini akan diam di dalam kamu. Sehingga tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Jadi ini bukan janji buat pendeta. Janji buat semua orang yang percaya. Apa tanda-tandanya? Mengusir setan-setan demi namamu. Berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru. Memegang ular sekalipun mereka minum racun maut. Mereka tidak mendapat celaka. Lihat itu. Ya, mereka meletakkan tangan pada orang sakit, orang itu akan sembuh. Lihat itu. Artinya Tuhan sedang bilang ini, yang di dalam kamu punya yang lebih hebat dari semua tukang sihir, dukun, para tenung, kamu punya lebih dari itu. Ada di dalam kamu. Itu janji. Lihat gak? Bisa gak kamu tangkap bahwa kamu begitu berharga? Sehingga dia bukan hanya naik, dia menggantikan kehadirannya dengan yang namanya Holy Spirit, Roh Kudus yang diam di dalam kamu, supaya kamu hidup dengan tanda-tanda ini yang dunia nggak punya. Kamu punya yang lebih dari itu. Nah, saya mau pertegas dengan kondisi hari ini. Tahu nggak, kita sedang hidup dalam masa yang paling immoral dalam sejarah manusia. Tapi ingat, Yesus berkata bahwa kedatangannya nanti seperti zaman Nuh. Nah, itu sejarah lain lagi, saya hanya persingkat aja. Artinya gini, dosa manusia sangat memuncak. Bayangin. Gitu. Tapi ada satu jaminan buat kita yang percaya hari ini. Yaitu Roh Kudus yang di dalam kamu. Yohanes 16 ayat 1 bilang gini, semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Mari saya katakan, kecewa sama dengan menolak Tuhan. Nah, ada pilihan. Kamu mau gabung, kamu mau join dengan orang-orang yang percaya, atau kamu mau join dengan orang-orang yang kecewa. Kamu mau join dengan satu gaya hidup yang gampang kecewa, atau kamu mau join dengan satu gaya hidup yang penuh dengan kemenangan. Wow. Ini fakta yang dia bilang. Ayat 2 bilang, kamu akan dikucilkan. Bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa mereka berbuat bakti kepada Allah. Apa ini coba? Ini udah spirit yang lain, saudara. Ini spirit yang lain. Tapi jaminan Yesus dari atas tadi berbeda. Berbeda untuk kamu. Nah, makanya saya pertebal lagi, saya ulang lagi. Jangan kecewa dan menolak aku. Ini peperangan kita hari ini. Kita tidak perang untuk menang. No. Kita berperang dari kemenangan. Dia sudah menang. Dia sudah perang dan menang untuk kita. Jadi kita ada di posisi menang berperang. Bukan berperang untuk menang. Nah. Masuk lebih dalam lagi. Tahu nggak dengan kenaikan Yesus? Sudah sangat akrab kita dengar nama Holy Spirit. Saya mau perdalam dia. Ternyata nama Holy Spirit atau kepanjangan dari Holy Spirit artinya Jesus Unlimited. Yesus yang tadi terbatas di dalam daging, setelah dia naik, dia jadi tak terbatas dan dia sekarang hidup di dalam kamu. Tangkap itu, kiranya rohmu mendengar. Luar biasa. Ada satu yang penting, kita sering dengar, tapi saya mau bilang, kamu yakin gak dengan apa yang kamu dengar? Sangat klasik sudah, Yesus sayang kamu, Jesus love me. Kita sering nyanyi, kita anggap itu lagu sekolah minggu. Tapi begitu kita masuk dalam masalah hidup, kita gak yakin Yesus mengasihi kita. Jujur, bahkan pendeta pun bisa bergumul di situ. Benarkah Tuhan mengasihi saya? Kenapa saya mengalami ini? Nah, mari tangkap statement ini. Your number one purpose in life. Saya ulang. Your number one purpose in life. Let God love you. Tuhan gak butuh kamu punya CV. Dia gak butuh prestasi kamu. Dia butuh hati kamu.
Dia nggak minta kamu punya jasa-jasa apapun. Dia minta hidup kamu. Makanya firman bilang, persembahkanlah hidup. Bukan uang kamu, bukan. Mari saudara, dengar ini. Tuhan punya mimpi buat setiap kita yang percaya. Dan saya mau pertegas dia. Mimpi Tuhan bagi kamu seukuran Tuhan. Kamu mungkin gak percaya. Bangun. Deklarasi itu tiap hari. Mimpi Tuhan buat kamu seukuran Tuhan. Ingat, Jesus unlimited. Yesus love you. Itu di dalam kamu, bukan di luar. Semua nabi di perjanjian lama yang kamu kagumi itu, mereka hidup dengan realitas yang ada di luar. Konkretnya gini, Roh Kudus belum diam di dalam mereka. Roh Kudusnya di luar. Roh Kudus harus menghinggapi para nabi, baru mereka bisa bernubuat. Lihat itu. Itu saja kalau kamu baca Alkitab, kamu bisa lihat bagaimana mujizat seperti daun berguguran. Nah, kita sekarang yang sudah ditebus, yang Yesus mati, bangkit, Roh Kudus turun bagi kita. Ini sedang memberitahu bahwa sekarang kita hidup dengan realitas yang di dalam. Christ in me, Christ in you, the hope of glory. Nah, saya tutup dengan ayat ini. Kolose 1 ayat 26 dan 27. Dengar, ini menyingkatkan sejarah dari perjanjian lama sampai kenyataan kita di perjanjian baru. Kepada jemaat di Kolose, Paulus bilang begini, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tapi yang sekarang dinyatakan kepada kita orang-orang kudusnya. Stop dulu. Apa itu? Rahasia apa? Rahasia artinya yang disembunyikan. Dibilang ini, disembunyikan dari abad ke abad, dari turunan ke, disembunyikan bagi Adam, bagi Musa, bagi Abraham, bagi Daud, bagi semua yang kamu kagum. Ada satu rahasia yang disembunyikan bagi mereka. Dan sekarang dinyatakan kepada kita orang-orang kudusnya. Kata sekarang itu kehidupan jemaat di Kolose, di mana Yesus sudah mati dan bangkit dan naik ke sorga. Nah, rahasia yang tersembunyi dari mereka dibukakan kepada kita orang-orang kudusnya. Apa itu? Ayat 27 bilang, kepada mereka lah sekarang tulis namamu di balik kata mereka itu. Allah mau memberitahukan, lihat betapa kaya dan mulianya rahasia di antara bangsa-bangsa lain. Apa itu? Yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Itu terjemahan Indonesianya. Terjemahan yang lainnya tuh Inggrisnya bilang ini, Christ in you, the hope of glory. Bukan di tengah, di dalam kamu. Jadi gini, waktu kamu buka hidupmu untuk Yesus masuk, karena keinginan Tuhan, keinginan Yesus itu tinggal di dalam kita. Kita disebut rumahnya. Jadi waktu kamu buka hidupmu bagi Yesus tinggal, sebenarnya Yesus sedang bilang begini, I'm coming home. Keren kan? Kalau hidupmu menjadi rumah Yesus, dengar. Kamu aja kepengen rumah lu rapi, teratur, bersih. Kamu tahu gak siapa Yesus? King of King. Bayangin, kalau kamu izinkan hidupmu jadi rumahnya, dia akan dandanin rumah itu. Tuhan Yesus memberkati.